Kunci kedua PPA adalah khusyuk. Bagaimana kita terconnecting hati kita kepada Allah. Ya, kawan-kawan, terconnecting hati kita kepada Allah. Ini penting sekali. Orang yang khusyuk, orang yang tahu bahwa hidupnya itu dari Allah dan untuk Allah. Apapun kondisinya, dia udah gak peduli lagi. Dia paham bahwa ini maunya Allah. Khusyuk, hati yang terconnecting sama Allah. Gak merasakan kegelisahan hidup, gak merasakan kesempitan hidup. Karena dia tahu Allah memandang dia. Allah pasti membantu dia ketika mau kejeblos. Ketika dia khusyuk pada Allah, Allah akan tarik kakinya agar tidak kejeblos. Ketika orang yang hatinya khusyuk, ketika beliau hendak ketimpa batu dari atas, Allah akan menjadikan beliau dikasih payung agar tidak kena batu dari atas. Orang yang hatinya khusyuk pada Allah, maka jernih hubungannya dia dengan Allah dengan penghambaan yang clear, yang bagus. Seperti halnya provider, ketika sambungan kita dengan provider sempurna, ya, sinyalnya sempurna, maka enak banget, bersih. Mau WA-an, mau kirim gambar, mau kirim voice note, mau kirim apapun lancar. Kenapa? Terconnecting dengan sempurna. Tapi kalau nggak ada sinyal, maka susah sekali. Nah sama, ketika sinyal kita bagus, kita khusyuk, terus terconnecting hebat dengan Allah, maka clear banget jalan kita. Mudah banget, banyak sekali pertolongan Allah. Makanya khusyuk menjadi salah satu titik penting kita kepada Allah. Seperti halnya seorang Ali bin Abi Thalib, ketika membuktikan bahwa rasa khusyuk itu mengalahkan segalanya. Siapa sih yang gak sakit kena panah? Sakit kena panah itu, bahkan sampai tembus sakit luar biasa. Kalau saya dengan sengaja dicabut anak panah dari badan, itu rasanya luar biasa perih. Tetapi seorang Ali bin Abi Thalib meminta anak panahnya dilepas ketika sholat. Karena dia tahu ketika dia sholat itu titik khusyuk dia tertinggi kepada Allah. Hati yang terconnecting betul kepada Allah. Makanya ketika dicabut panah itu dia tidak merasakan apa-apa. Seorang hamba yang terconnecting pada Allah, yang lain tidak terasa apa-apa. Hanya Allah di hidupnya, hanya Allah di aktivitasnya. Yang ketiga, kawan-kawan, kunci PP yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas. Agak memang sulit menjelaskan kalimat ikhlas ini. Dan bagaimana caranya ikhlas memang perjuangan, kawan-kawan. Bahkan seorang Ibnu Taimiyah bikin tentang kalimat ikhlas ini berjilid-jilid, bertebel-tebel kitabnya hanya untuk membahas ikhlas. Memang ikhlas tidak mudah dilakukan, tidak semudah yang diikrarkan, tetapi ikhlas menjadi sebuah bentuk penghambaan yang harus kita lakukan. Menerima dengan apapun tanpa ada rasa kecewa, itulah ikhlas. Menerima apapun yang ditetapkan kepada Allah tanpa keluh kesah, itulah ikhlas. Menjalani kehidupannya dengan berat maupun ringan dan tidak ada sedikit pun komplain, itulah ikhlas. Menerima takdir apapun dari Allah, baik atau buruk, senang atau enggak, dia tetap yakin bahwa Allah terus bersama dia, itulah ikhlas. Ikhlas, ya, betul-betul dia terlihat atau tidak terlihat di mata manusia dengan kerja dakwahnya, tapi dia enggak peduli, itulah ikhlas. Dia berkorban sepenuh hati kepada suaminya atau kepada istrinya, tapi orang tidak memujinya, bahkan orang mencibir atau apapun, itulah ikhlas. Ketika dia tidak merasa harus dipuji, merasa harus dinilai, itulah ikhlas. Makanya seorang Imam Syafi'i berkata, ketika seorang hamba mampu berbuat ikhlas saja sebentar saja dalam hidupnya, maka selamat dia di akhirat. Dia akan mendapatkan tempat terindah di akhirat. Kenapa? Karena nilai ikhlas itu besar sekali di mata Allah sebagai amal yang baik. Ikhlas, kawan-kawan. Ya, ikhlas memang tidak mudah, tetapi kita bisa melakukan perlahan, insya Allah kita bisa. Yakini bahwa segala sesuatu milik Allah akan kembali pada Allah, dan ada perhitungan yang pasti benar dan detail dari Allah. Maka orang yang paham ini, dia tidak lagi keluh kesah. Dia tahu bahwa ada Allah sang pengadil, ada Allah sang pemberi yang paling seadil-adilnya.